kemampuan berdagang itu sampai sekarang masih terus ada. Sampai sekarang saat ini Belanda itu merupakan hub dan gateway untuk memasuki pasar Eropa. Kemudian di sini juga banyak distributor, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, produk makanan dan minuman Asia, berkantor pusat di Belanda. Di Belanda sendiri juga diaspora Indonesianya cukup besar. Kalau tidak salah itu sekitar 10% dari total 17 juta penduduk Belanda. 1,7 juta jiwa merupakan diaspora Indonesia, baik keturunan pertama, kedua maupun ketiga, sehingga hal ini dapat menjadi captive market untuk produk Indonesia yang ada di Belanda. Lanjut. Nah, ini adalah ekspor kita ke Uni Eropa. Total di tahun 2020 kita telah mengekspor senilai 14,3 miliar US dollar. Nomor satunya adalah ke Belanda, sekitar 21% ekspor ke Uni Eropa datang ke Belanda, kemudian diikuti oleh Jerman sekitar 17%, Italia 12%, Spanyol 11%, dan sisa Belgia 11%. Sisanya 30% terbagi secara rata di antara 27 negara Uni Eropa lain. Data ini mencerminkan bahwa pasar kita yang terbesar ada di Uni Eropa adalah ke Belanda. Namun yang kita ekspor ke Belanda itu belum tentu dikonsumsi semua di Belanda, karena kebanyakan dari Belanda, dari Port of Rotterdam itu didistribusikan kembali ke negara-negara Eropa lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Belanda merupakan pintu gerbang bagi produk Indonesia yang mau masuk ke Uni Eropa. Berikutnya. Nah, di tahun 2020 perdagangan kedua negara mencapai 3,9 miliar US dollar, kita ekspor sebanyak 3,1 miliar US dollar, dan kita impor dari Belanda sebesar 804 juta. Dengan kata lain, kita surplus perdagangan dengan Belanda sekitar 2,3 miliar US dollar. Nah, hal ini merupakan salah satu faktor penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia ke negara-negara lain. Selanjutnya. Nah, ini mungkin yang sebagian bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, bahwa di Belanda ini sudah masuk beberapa produk asal Indonesia, baik produk makanan minuman itu biasanya masuk melalui supermarket Asia, toko-toko Asia yang tersebar di seluruh Belanda. Kemudian lada, pala, rempah-rempah asal Indonesia cukup mendominasi di sini. Produk home decor Indonesia juga banyak ditemui, keranjang, rotan, kitchenware yang terbuat dari kayu, lampu, produk home decor lainnya juga sudah cukup banyak masuk. Produk TPT, pakaian jadi, baik yang diproduksi oleh UKM maupun perusahaan skala besar juga sudah masuk ke Belanda. Handicraft dari Indonesia sudah masuk, dan sepatu, kayu, dan produk kayu dari Indonesia juga sudah banyak masuk ke Belanda. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa foto-foto yang saya ambil sewaktu kunjungan ke beberapa importir makanan dan minuman yang ada di Belanda. Ini ada kerupuk mentah, sambal ulek, sambal pecel, sayur pare, tapi yang sudah dibekukan ya, karena kalau nggak dibekukan rusak kalau dikirim melalui laut. Ada mangga, ini kalau nggak salah nih dari Jawa Timur. Ada nangka, keripik, ikan, saat ini juga ikan teri sedang kita coba jajaki kemungkinannya. Sedang melakukan pengujian pasar apakah konsumen di sini bisa atau suka makan ikan teri. Lanjut.
ini memang ya, selama masa pandemi ini adalah masa-masa yang terberat bagi kita, terutama di bidang ekspor impor. Yang pertama itu adalah sulitnya bertemu dengan calon buyer kita. Buyer juga sulit bertemu dengan supplier karena tidak bisa melakukan perjalanan internasional. Yang kedua, salah satu hal yang paling memberikan masalah adalah besarnya atau mahalnya biaya logistik, sulitnya mendapatkan kontainer. Namun demikian, Bapak Ibu, dalam pemikiran kami masih ada peluang di tengah kesulitan-kesulitan seperti itu. Hal ini tercermin dari ada beberapa produk dan komoditi yang memang selama masa pandemi itu ekspornya meningkat. Di sini yang dapat kami identifikasi, teh ini meningkat hampir 190%, furniture juga meningkat 7%, cocoa butter meningkat hampir 8%, pala, bunga pala, rempah itu 8,4% peningkatannya, arang kayu, briket meningkat, gang, alat musik, makanan dan minuman tentu ya selama pandemi ini salah satu yang secara umum meningkat adalah produk makanan dan minuman, kemudian keranjang anyaman, alas kaki meningkat. Ini saya juga pernah bertemu dengan beberapa pelakunya. Jadi menurut mereka itu kenapa meningkat? Karena kan ini lockdown dan di tengah masa pandemi. Jadi orang itu berlomba-lomba meningkatkan imun tubuh dengan cara yaitu berlari, kemudian treadmill. Dan kebanyakan alas kaki yang laku itu memang alas kaki yang digunakan untuk olahraga. Kemudian cinnamon, kayu manis juga peningkatannya cukup tinggi sekitar 63%. Lanjut. Nah, ini adalah tantangan UKM kita untuk bisa ekspor ke Eropa. Dari beberapa hasil diskusi kami, umumnya tantangan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kapasitas, baik kemampuan produksi, sumber daya manusia, sumber daya kapital. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi, dan yang ketiga adalah marketing. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut dan kita bisa diskusi terkait hal ini. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya coba identifikasi dari hasil pertemuan saya dengan beberapa orang-orang kementerian dan lembaga di Belanda. Sebetulnya sebelum kita melakukan ekspor itu kita harus tahu dulu prosedurnya seperti apa, tata caranya seperti apa. Ini ada 9 langkah yang coba saya identifikasi. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan penelitian pasar terlebih dahulu, market research, harus mengenal dulu calon konsumennya, preferensinya seperti apa, terus karakteristik pasarnya itu seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah kita memiliki agen atau distributor. Kalau nggak ada mereka, sebetulnya ya percuma, karena kan Bapak Ibu tidak ada perwakilan atau rekanan di sini. Jadi kalau mau melakukan importasi itu atau untuk mempromosikan produknya itu perlu memang agen atau distributor yang menjadi mitra Bapak Ibu semua. Kemudian harus tahu import duties-nya, apakah produk tersebut terkena bea masuk, apakah terkena value added tax, berapa persentasenya. Kemudian apabila mengandung tembakau atau alkohol itu pasti terkena excise ya, cukai. Apakah produk tersebut terkena consumer tax, apakah masuk ke dalam skema anti dumping Uni Eropa. Hal-hal tersebut tentunya perlu untuk diketahui sebelum melakukan ekspor. Kemudian nanti akan ada yang namanya customs declaration. Memang bukan Bapak Ibu yang mendeklar, biasanya importer produk Bapak Ibu yang mendeklar. Tapi terkadang untuk produk-produk tertentu ada yang harus dideklarasikan oleh eksportir. Kemudian apa langkah yang kelima?
Yang kelima itu Bapak Ibu tuh harus paham metode pembayarannya itu nantinya seperti apa. Karena saya ada dua atau tiga kali pengalaman karena tidak menggunakan metode pembayaran yang aman sehingga eksportir tersebut ya tidak dibayar, dan saat kita datang ke importirnya juga kantornya mungkin fiktif. Hal seperti ini yang sangat perlu menjadi perhatian. Menurut hemat kami yang paling aman adalah untuk eksportir ya pembayaran dilakukan di muka. Atau tapi terkadang importir-importir besar itu tidak mau pembayaran di muka, biasanya dia bayar di belakang, dan itu berbulan-bulan, bisa 3 bulan sampai 6 bulan setelah barang dikirim. Metode lainnya juga yang menurut kami sangat aman adalah melakukan LC, letter of credit, dengan perantara pihak bank. Kemudian kontrak juga harus jelas, Bapak Ibu. Banyak masalah terjadi hanya karena kontraknya itu tidak jelas, dan terms yang digunakan itu tidak mengacu ke Incoterms yang terbaru tahun 2020. Kemudian eksportir, UKM, Bapak Ibu semua harus memahami tentang peraturan di Uni Eropa, mulai dari labeling, kemudian product safety, CE marking, kemudian masa kadaluarsa. Kalau misalnya itu adalah produk elektronik itu harus ada garansi, dan buku petunjuk link itu harus menggunakan bahasa setempat. Di Uni Eropa itu ada 27 negara, jadi kalau mau ekspor ke seluruh Uni Eropa itu harus menggunakan bahasa di 27 negara tersebut. Kemudian packagingnya harus benar-benar diperhatikan. Terus kemudian apabila barang tersebut sudah tidak dapat dipakai, waste-nya juga harus ada skema pembuangannya yang jelas. Kemudian yang dokumen yang harus lengkap adalah dokumen transportasinya, harus ada invoice, packing list, transport dokumen. Kalau menggunakan fasilitas GSP harus ada COO form, Certificate of Origin, harus ada Certificate of Health, Certificate of Analysis untuk produk-produk makanan, minuman, atau yang berasal dari tanaman maupun hewan. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu mendapat perhatian sebelum melakukan eksportasi, bukan hanya ke Belanda sebetulnya, tapi ke semua negara. Lanjut. Nah, ini bisa di skip aja. Pada dasarnya untuk ekspor ke Uni Eropa itu untuk produk non makanan dan minuman itu harus memenuhi aspek general product safety, dan untuk makanan dan minuman itu harus mengacu ke general food law. Lanjut. Nanti bisa dibaca peraturannya. Nah, ini adalah kegiatan yang kami lakukan untuk dapat mempromosikan produk-produk Indonesia. Kegiatan di KBRI Den Haag ini kita melakukan networking, temu bisnis, misi dagang, bisnis matching, bisnis forum, capacity building, bekerja sama dengan instansi di Belanda, CBI. Produknya tahun ini adalah produk home decor, pameran dagang, kemudian kita juga melakukan market atau business intelligence. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru ingin melakukan ekspor, sebetulnya yang paling pas untuk mengetahui preferensi konsumen, peluang pasar, itu adalah dengan membaca atau memahami market intelligence atau market brief yang kami buat. Informasi-informasi seperti itu sebetulnya tidak tidak tersembunyi, sangat terbuka. Kalau Bapak Ibu bisa cek websitenya Kementerian Perdagangan atau website ITPC di seluruh dunia, itu dipublikasikan dengan jelas hasil-hasil dari market intelligence maupun market brief. Berikutnya, lanjut. Ini adalah daftar pameran yang biasanya dilakukan di Belanda. Sebagian dari pameran ini tidak dilaksanakan ya karena
adanya COVID-19, kita berharap di tahun 2020 nanti pameran-pameran ini bisa berjalan kembali seperti biasa. Lanjut, lanjut. Nah, kan tentunya Bapak Ibu UKM eksportir maupun pelaku ekspor uh, ingin mendapatkan sesuatu ya dari webinar ini. Kira-kira ada nggak sih peluang pasar untuk produk saya? Ada nggak importirnya? Nah, ini saya coba sajikan yang kira-kira bisa mewakili semua sektor, informasi atau kontak dari importir-importir yang ada di Belanda yang memang kita sudah jalin hubungan. Ini ada Riviera Maison untuk produk home decor, ada Deckerhout untuk kayu dan produk kayu. Deckerhout ini salah satu importir besar yang mengimpor daun pintu, daun jendela, flooring outdoor yang kayunya berasal dari Indonesia. Ada juga Hartmann BV untuk produk furniture. Lanjut. Ini ada Glow and Zates untuk ikan olahan dan dalam kaleng. Ada Verstegen untuk spices dan rempah. Lanjut. Ada Vanries untuk produk teh, Living Land. Handicraft, De Lange untuk essential oil. Lanjut. Ada Darnhauer untuk produk kopi dan rempah-rempah, dan ada Interaromat untuk makanan dan minuman. Kira-kira demikian informasi awal yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sebetulnya ekspor Indonesia itu bisa terus meningkat ke Belanda, namun memang terdapat banyak sekali kendala, terutama teman-teman UKM dari sisi ya tadi saya sudah sampaikan mahalnya biaya logistik, terus kemudian kapasitas yang belum memadai. Namun demikian di balik semua hambatan, di balik semua tantangan, saya yakin pasti ada jalan apabila kita terus berusaha. Demikian Bapak Ibu.